Halo semuanya, balik lagi di Acuk SW Studio. Kita belajar di gudang lagi. Kita belajar bareng lagi. Oke, hari ini kita mau belajar hal yang simple-simple lagi. Seperti biasa, carinya nanti di ChatGPT di sini ya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar soal CBDC, Central Bank Digital Currency. Nah, menurut pendapat banyak orang, CBDC ini adalah lawan dari cryptocurrency. Nah, gimana sistemnya? Kebetulan juga Indonesia project CBDC-nya lagi berjalan dan belum rangkum, belum selesai ya. Nah, yang belum tahu CBDC itu apa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke, langsung aja ya. CBDC, Central Bank Digital Currency, adalah mata uang digital yang diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral suatu negara. Jadi CBDC itu mata uang digital yang diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral suatu negara. Jadi Project Garuda CBDC rupiah diterbitkan dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Seperti itu ya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai CBDC. 1. Definisi dan tujuan. CBDC adalah bentuk digital dari mata uang fiat yang memiliki nilai setara dengan uang kertas dan koin. Nah, jadi setara ya. 100.000 ya digitalnya 100.000. Seperti itu. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta meningkatkan inklusi keuangan. Nah, jadi daripada cetak uang terus, pakai kertas itu, jadi pakailah dia CBDC. Padahal sekarang juga kan udah uang digital udah banyak ya. Kita bisa pakai QRIS, pakai apa. Nah, ini sistemnya hampir sama seperti itu. 2. Jenis CBDC. Ada retail CBDC, digunakan langsung oleh masyarakat umum untuk transaksi sehari-hari. Nah, jadi jenisnya ada retail CBDC, yaitu yang kita pakai sehari-hari ya. Yang kedua ada wholesale CBDC, digunakan oleh lembaga keuangan untuk transaksi antar bank dan penyelesaian sekuritas. Nah, wholesale CBDC untuk pembayaran lembaga keuangan antar bank gitu ya. Ada retail CBDC dan wholesale CBDC. 3. Perbedaan dengan mata uang digital lainnya. Nah, ini ya yang kita bahas tadi ya, QRIS, kita bayar pakai Dana, pakai ini. Bedanya apa dengan CBDC? Berbeda dengan cryptocurrency, CBDC dikendalikan oleh bank sentral. Sementara kripto seperti Bitcoin bersifat desentralisasi. Nah, gitu ya. Jadi CBDC itu dikendalikan kalau di Indonesia oleh Bank Indonesia. Sedangkan di kripto, Bitcoin itu nggak ada yang ngendaliin gitu ya. Berbeda dengan e-money, e-money dikeluarkan oleh institusi swasta, misalnya e-wallet. Sedangkan CBDC adalah uang resmi negara. Nah, itu dia perbedaannya ya. E-money itu dikeluarkannya oleh institusi swasta gitu, misalnya e-wallet. Sedangkan CBDC resmi dari negara. Lanjut nomor 4. Manfaat CBDC. Meningkatkan efisiensi transaksi. Transaksi lebih cepat dan murah dibandingkan uang tunai atau transfer antar bank tradisional. Transaksinya lebih cepat dan murah gitu ya. Biasanya kita misalnya transfer pakai BCA itu ada uang ininya kan 2.500 gitu ya. Mungkin CBDC nanti cuman 1.000 gitu ya. Mengurangi biaya percetakan uang. Bank sentral tidak perlu mencetak dan mendistribusikan uang fisik. Nah, jadi nggak usah ada lagi cetak-cetak karena itu kan ngeluarin biaya ya. Tintanya, kertasnya, printernya gitu-gitu. Jadi nggak akan ada, langsung aja digital. Meningkatkan inklusi keuangan, memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Nah, oke,
Oke, jadi masyarakat yang nggak punya rekening bank bisa langsung pakai aja gitu, nggak usah pakai daftar ke bank dulu kali ya. Mengurangi resiko kejahatan finansial. Transaksi lebih mudah dilacak dibandingkan dengan uang tunai. Nah, bagus banget ini. Transaksinya lebih mudah dan transaksinya lebih mudah dilacak gitu ya. Ada kehilangan ini, ada pembelian ke sini, nggak ada yang bisa dikorupsi ibaratnya gitu ya. Karena menggunakan itu tadi blockchain ya. 5. Tantangan CBDC. Keamanan dan privasi. Perlu sistem yang kuat untuk melindungi data pengguna. Nah, kemungkinan besar kita kalau punya wallet CBDC ya harus KYC ya. Kita daftar pakai KTP, pakai muka, foto gitu. Resistensi dari perbankan. Bank komersial mungkin merasa terancam karena CBDC bisa mengurangi peran mereka dalam sistem keuangan. Oke, karena bank CBDC ini langsung dikendalikannya oleh Bank Indonesia ya. Jadi kayak mungkin nanti bank-bank itu jadi nggak ada gunanya, Bank BCA, Bank BNI, BRI, gitu ya, terancam. Adopsi oleh masyarakat. Tidak semua orang siap beralih dari uang tunai ke uang digital. Ya iya, pasti. Ini aja, misalnya ya, kita jajan gitu kan. Jajan di street food, misalnya harga, misalnya kebab harganya misalnya 12.000 misalnya ya. Nah, kita punya duit 15.000. Si abang-abang ini pasti susah nih nyari kembalian 3.000-nya. Ya kan? Makanya kita pakai e-money, langsung aja QRIS, cepet ya. Kayak gitu. Nah, CBDC juga gitu. Pasti lebih cepat. Tapi masyarakat banyak juga yang nggak punya QRIS gitu. Bang beli kebab 15.000 ya Pak, nggak ada kembaliannya. Punya QRIS nggak Pak? Nggak punya gitu ya. Banyak juga yang masih belum punya ya. E-money aja masih banyak. Apalagi nanti pindah ke CBDC. 6. Contoh negara yang mengembangkan CBDC. Negara-negaranya ini ya. Ada Cina, Yuan Digital atau ICNY telah diuji coba secara luas. Oh, berarti udah resmi tuh ya Cina ya. Yuan Digital. Eropa. Bank Sentral Eropa mengembangkan konsep Euro Digital. Wow. Mantap. Indonesia. Bank Indonesia sedang mengembangkan digital rupiah melalui proyek Garuda. Benar. Walaupun belum selesai juga ya. Amerika Serikat masih dalam tahap eksplorasi untuk kemungkinan digital dolar. Itu sih yang kemarin kalau misalnya Kamala menang ya, pasti pakai CBDC. Dan kalau sekarang kan yang jadi presiden kan Trump. Kayaknya CBDC nggak dilanjutin ya. Karena balik lagi, CBDC itu lawannya cryptocurrency. Jadi negara yang pakai CBDC pasti dia nggak mau pakai kripto. Oke, kita ke kesimpulannya. CBDC adalah langkah maju dalam evolusi sistem keuangan, tetapi keberhasilannya bergantung pada regulasi, teknologi, dan penerimaan masyarakat ya. Kalau soal penerimaan masyarakat pasti diterima lama-lama kok, karena ibaratnya dulu aja Gojek misalnya, ojek pangkalan itu nggak nerima, akhirnya berantem gini. Tapi lama-lama pengguna ojek pangkalan kan berkurang. Mau nggak mau para ojekers ini pasti belajar cara bikin Gojek online gitu ya, ojek online. Mau nggak mau harus belajar. Kalau nggak mau ketinggalan, mereka harus belajar. Karena kalau mereka nggak belajar, nggak ada konsumennya, mereka mati, nggak ada penghasilan. Mau nggak mau harus belajar. Begitu juga nanti kemungkinan CBDC dan kripto juga dan semuanya. Yang nggak mau belajar bakalan tergerus, bakalan nggak bisa bertahan lah ibaratnya ya. Old school. Oke, jadi gitu aja untuk belajar kali ini tentang CBDC, Central Bank Digital Currency. Nanti kita belajar apa lagi yang seru-seru. Jangan lupa like, share, dan komen.
follow juga ya, subscribe. Thank you semuanya, dadah.